Terkadang kita berasumsi bahwa semakin bagus sekolah dan pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, maka semakin ringan tugas kita dalam mengawasi anak-anak kita di sekolah. Memang ada benarnya. Namun jika takdir sudah berkehendak, apa mau dikata? Sebuah pemandangan mengerikan terjadi di sebuah negara adikuasa. Sungguh memilukan. Di saat kita melihat semangat dan senyum hangat anak-anak dalam menuntut ilmu, datang seseorang dengan brutalnya melakukan perbuatan biadab itu. Entah apa motifnya. Sesaat lagi akan kita bahas di sini. Tarik nafasmu, atur detak jantungmu, dan tahan air matamu. And stay here. This is Topan Aspi Story. Terjadi aksi penembakan di sekolah dasar Rob Uvalde, Texas, Amerika Serikat. Kejadian itu mengakibatkan puluhan orang tewas. Peristiwa naas itu terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022. Sekolah itu berisi lebih dari 500 siswa, sebagian Hispanik dan siswa yang kurang beruntung secara ekonomi dari kelas 2 hingga kelas 4. Pelaku penembakan adalah pria remaja berusia 18 tahun bernama Salvador Ramos. Dia adalah penduduk sekitar yang juga berkewarganegaraan Amerika Serikat. Kepala Polisi Distrik Uvalde, Pete Arredondo, mengatakan penembakan dimulai pada pukul 11:32 waktu setempat. Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan pelaku menembak neneknya terlebih dahulu. Setelah itu pelaku menuju ke Robb Elementary School pada siang hari. Sesampainya di lokasi, dia meninggalkan kendaraannya begitu saja. Pelaku memegang pistol di tangannya dan kemungkinan juga ada senapan. Kemudian ia melakukan aksi penembakan di sekolah tersebut. The second post was, I shot my grandmother. The third post, maybe less than 15 minutes before arriving at the school, was, I'm going to shoot an elementary school. The first thing that happened was that the gunman shot his grandmother in the face. She then contacted police. Akibat penembakan tersebut, banyak korban yang berjatuhan. Sejumlah 21 orang dinyatakan tewas, 18 anak-anak dan 3 orang dewasa. Di samping korban yang tewas, seorang perempuan berusia 66 tahun dan seorang gadis berusia 10 tahun dirawat di sebuah rumah sakit di San Antonio dan keduanya dalam kondisi kritis. Selain itu, rumah sakit Uvalde Memorial membuat unggahan di Facebook yang menyatakan bahwa 13 anak telah dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans atau bus. Setelah peristiwa tersebut, Salvador Ramos sebagai pelaku penembakan di Texas tewas. Ia diduga ditembak mati oleh aparat setempat. Seperti dilansir Associated Press and ABC News, hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, Senator Negara Bagian Texas Ronald Gutierrez yang telah mendapatkan penjelasan dari kepolisian negara bagian menuturkan bahwa pelaku membeli 2 senapan bergaya militer pada ulang tahun ke-18. Itu adalah hal pertama yang dilakukannya pada ulang tahun ke-18, ungkap Gutierrez. Dia juga menyebut bahwa pelaku sempat mengisyaratkan via media sosial bahwa serangan akan terjadi. Dia menyarankan anak-anak harus berhati-hati, sebut Gutierrez merajuk pada pelaku. Para korban yang berjumlah 21 orang itu terdiri dari 19 murid dan 2 orang guru. Yang pertama ada seorang guru bernama Eva Mireles berusia 44 tahun. Yang kedua juga seorang guru yang bernama Irma Garcia yang telah mengajar selama 23 tahun. Berikutnya ada gadis kecil bernama Eliana Eli Garcia berusia 10 tahun. Kemudian ada Alexandria Alexi Rubio, disusul Jacqueline Cazares,
Berikutnya ada Jailah Silguero, lalu ada Jaise Carmelo Luevanos, lalu ada Uziah Garcia, Ameri Jo Garza, Laila Salazar, Tess Mata, Makena Le Elord, dan Javier Lopez. Dikabarkan bahwa suami salah satu guru yang tewas dalam tragedi penembakan massal di sebuah sekolah dasar di Texas, Amerika Serikat itu dilaporkan meninggal dunia karena serangan jantung 2 hari setelah insiden tersebut. Joe Garcia adalah suami Irma Garcia yang sudah mengajar selama 23 tahun di SD Robb kota Uvalde. Irma merupakan salah satu dari 2 guru yang tewas di tangan penembak. Jumlah korban tewas mencapai 21 orang, 19 diantaranya anak-anak. Joe dan Irma sudah menikah selama 24 tahun dan memiliki 4 orang anak. Merunut ke belakang, hingga akhir tahun 1999, korban tewas dalam penembakan massal di sekolah-sekolah Amerika Serikat tercatat mencapai 10 orang atau lebih. Sebelum tahun 1999, jumlah korban tewas cenderung mencapai angka 1 digit. ABC News menyebut penembakan massal di SD Robb di Uvalde, Texas tercatat sebagai penembakan paling mematikan di sekolah dasar Amerika Serikat. Sejak penembakan brutal di SD Sandy Hook di Newton, Connecticut pada Desember 2012, korban dari peristiwa di SD Sandy Hook nyaris menewaskan 26 orang. Seperti dilansir AFP hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, selama bertahun-tahun menjadi pejabat publik, Presiden Joe Biden yang kini berusia 79 tahun kerap berbicara soal kematian tragis putrinya yang masih bayi. Naomi meninggal dunia pada usia 1 tahun dalam kecelakaan mobil di tahun 1972 yang juga menewaskan istri pertama Biden, Nelia. Pada hari Selasa tanggal 24 Mei waktu setempat, Biden menjadikan 2 kenangan tersedih dalam hidupnya itu untuk menenangkan para orang tua dan keluarga dari korban tewas yang hidupnya terkoyak. Sedikitnya 19 anak dan 2 guru tewas dalam penembakan massal di SD Robb Uvalde. Ada orang tua yang tidak akan pernah melihat anak mereka lagi, tidak pernah melihat mereka melompat di kasur dan empuk mereka. Orang tua yang tidak akan pernah sama-sama lagi, ucap Biden dalam pidatonya menanggapi penembakan itu di Roosevelt Room, Gedung Putih. Kehilangan seorang anak seperti sepotong jiwa Anda terenggut. Ada kehampaan di dalam dada Anda, dan Anda merasa seperti tersedot ke dalamnya dan tidak akan pernah bisa keluar. Entah apa yang bisa kita lakukan dalam menunjukkan rasa simpati kita kepada para korban. Kita hanya bisa mendoakan semoga para korban mendapat tempat yang layak di sisinya, dan kejadian pahit seperti ini tidak akan pernah terulang kembali. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua agar bisa menjaga anak-anak kita dimanapun berada. Cukup sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.